بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Darul Arqam rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah sehingga berkesempatan di hari ini bertepatan tanggal 19 Rabiul Akhir 1445 Hijriah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudian juga dilimpahkannya insyaallah barokah bagi kita semua. Dan kita bisa berhadir untuk melaksanakan ibadah kepadanya atau taqarrub ila Allah. Itu artinya adalah keberkahan sedang meliputi kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Tentunya di dalam perkara ibadah mardhah atau ibadah khusus, maka kita harus mengikuti tuntunan yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu pada ucapan-ucapan salat, kemudian juga pada gerakan-gerakan salat. Pada kesempatan di subuh kali ini, bahasan kita adalah tentang bacaan amin. Walaupun bacaan ini adalah suatu bacaan yang sering kita baca, sering kita ucapkan, dan itu mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang tidak perlu diperbincangkan lama, tetapi ini juga adalah menjadi bagian penting dari ibadah sholat kita. Walaupun amin itu adalah bukan merupakan bacaan dan bukan merupakan bagian daripada suratul Fatihah, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk membaca amin ketika kita telah menyelesaikan bacaan suratul Fatihah. Dan bacaan amin ini diperintahkan baik bagi kita yang ketika kita sedang sholat sendirian, sholat sunat, kemudian juga ketika kita sholat berjamaah. Maka setelah kita mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Bahkan perkataan amin ini adalah perkataan yang sangat ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu sangat takut sekali dengan ucapan amin yang diucapkan oleh kita ketika kita sholat. Karena pada hakikatnya yang namanya suratul Fatihah itu adalah doa. Jadi secara keseluruhan yang namanya surah Al-Fatihah itu adalah doa. Dan doa yang paling lengkap itu adalah pada surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita berdoa mungkin hanya sebagian-sebagian, tetapi ketika kita mengucapkan suratul Fatihah, maka itu adalah merupakan doa yang sangat komplit atau juga doa secara keseluruhan. Maka itu kenapa sholat itu disebut dengan ad-du'a, karena memang di dalam ibadah sholat khususnya adalah suratul Fatihah itu adalah bagian daripada doa kita. Dan orang-orang Yahudi sangat takut sekali dengan dua hal. Pertama adalah yaitu ucapan salam. Jadi orang-orang Yahudi itu sangat takut sekali kepada umat Islam ketika mereka menyebarkan yang namanya salam.
Afshus salam, sebarkanlah salam kata Nabi. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Wassallu bil laili wan nasu niyam, bangunlah salat malam ketika orang-orang pada tidur. Nah, di dalam hadis tersebut disebutkan afshus salam salah satunya, sebarkanlah salam. Jadi salam itu boleh kita sampaikan, kita ucapkan baik kepada orang yang kita kenal atau juga kepada orang yang tidak kita kenal. Jadi misalnya ketika kita berpapasan antara sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang berhenti. Orang yang banyak mengucapkan salam kepada orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi ucapan salam ini hendaknya disebarkan. Tetapi sekarang ini kadang-kadang ucapan salam itu sudah diganti-ganti atau sudah dicampur adukan. Jadi ini sebenarnya adalah propaganda yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang terhadap salam yang tersebar di antara kaum muslimin. Tapi mereka tidak bisa secara langsung menghapuskan salam. Kalau dihapuskan pasti ada protes nantinya dari umat Islam. Lalu dibikinlah atas nama toleransi beragama. Nah, akhirnya apa? Dicampur adukanlah salam, yaitu dengan menambahkan salam-salam yang ada pada agama lain. Nah, jadi caranya supaya umat Islam itu tidak terganggu kalau salamnya itu dihapuskan, yaitu dengan cara mencampur adukan salam-salam yang ada pada agama lain. Maka itu saat ini kadang-kala kita tidak jarang lagi mendengar ketika ada seseorang yang ingin sambutan, maka yang diucapkannya itu adalah salam 5 agama, bahkan 6 agama, satu lagi agama kepercayaan. Apa yang diucapkan? Pertama adalah memang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, salam sejahtera. Nah, ini salam sejahtera itu milik orang Kristen. Kemudian yang kedua, om-om. Om-om apa? Om santi-santi om. Nah, yang keempat biasanya kata hafal. Dan itu hampir semua pemimpin, maksudnya hampir semua yang sambutan saat ini di mana-mana, di kantor-kantor pasti mengucapkan itu, kecuali mereka yang memang tahu tentang bagaimanakah yang semestinya dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, karena menganggap ini biasa aja, biasa itulah yang pada akhirnya membuat kita nantinya terlupakan dengan salam yang semestinya atau salam yang seharusnya bagi kita umat Islam. Jadi sedikit demi sedikit ditarik-tarik, dicampur adukan, yang pada akhirnya nanti suatu ketika salam itu sudah tidak ada lagi, diganti dengan selamat pagi, selamat siang atau selamat malam, umat Islam tidak protes lagi, Pak. Jadi ini adalah suatu cara propaganda yang dilakukan oleh mereka dengan cara halus dulu, dengan cara halus dicampur adukan. Nanti pada saat dihilangkan kita sudah tidak merasa hilang lagi akan salam tersebut. Jadi seolah-olah ya biasa-biasa saja. Oh, sudah ada salam yang diucapkan, misalnya selamat pagi atau salam sejahtera dan segala macamnya. Padahal sebenarnya salam ini adalah sesuatu yang luar biasa diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Afsus salam, tadkhulul jannata bisalam, dan kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi sebarkanlah salam. Kemudian selanjutnya, yang selain daripada salam yang juga ditakuti oleh orang-orang Yahudi, yaitu adalah ucapan amin. Nah, ucapan amin yang diucapkan oleh kaum muslimin ketika mereka sholat. Ini adalah sesuatu yang sangat ditakuti, Pak. Karena apa? Karena pasti diijabahnya doa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita
mengira bahwa orang-orang Gaza yang saat ini sedang ditindas oleh Zionis Israel, kita menyangka mereka akan kalah. Tetapi pada hakikatnya mereka adalah satu-satunya negara Muslim bahasanya yang pada saat ini sangat kuat sekali dibandingkan negara-negara Arab yang saat ini sudah dicucuk hidungnya. Jadi negara-negara Arab terdenang walinya melawan Zionis Israel. Tidak ada yang berani melawan Amerika, Arab Saudi, kemudian negara-negara Islam lainnya tidak ada yang berani. Tapi satu-satunya negara yang paling kuat saat ini adalah Gaza. Kita melihat mungkin kekuatan daripada negara-negara Timur Tengah itu dengan kekayaannya luar biasa, tapi semuanya lemah. Karena apa? Karena mereka tidak ada yang berani. Bahkan Turki sekalipun, memang Turki ya alhamdulillah dan masih mending, Turki masih menyuarakan, tapi juga mereka menjaga sikap aman. Aman itu dalam artian tidak berani untuk melakukan apapun. Ya syukur-syukur jikalau kita masih bisa paling tidak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa kita yang kita panjatkan untuk saudara kita di Palestina sana, atau paling tidak dengan harta yang kita miliki yang kita sumbangkan, baik itu melalui lajismu atau juga melalui lembaga-lembaga lainnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi ucapan amin itu adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Karena niscaya dengan ucapan amin yang diucapkan oleh seseorang atau seorang makmum ketika mereka sholat berjamaah kemudian mengucapkan amin, maka niscaya dikabulkan doa-doa mereka. Apa yang diartikan daripada amin itu? Ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, atau kabulkanlah ya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada seseorang ketika dia membaca suratul Fatihah, maka hendaknya dia mengucapkan amin dengan dinyaringkan suaranya. Jadi kalaupun misalnya kita sebagai makmum ketika membaca bacaan amin, hendaknya juga dinyaringkan Pak bacaannya. Jangan diam saja, mingkem banyak aja yang lain bisa. Mungkin prasangka kita banyak aja yang lain sudah mengucapkan amin, kalau sekian misalnya kita hanya diam saja. Padahal ini perintah Pak, perintah agar kita meninggikan suara ketika mengucapkan amin. Jadi jangan hanya mingkem, diam pada saat orang-orang membaca amin, karena pada saat itulah ada rahasia-rahasia yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah An Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar, kata Wa'il, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebenarnya cukup panjang, tetapi belum membaca hanya sebagiannya saja, yaitu langsung kepada bacaan waladhdallin. Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca waladhdallin. Faqala amin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membaca amin. Yamuddu biha sautahu, Nabi pada saat itu menyaringkan ucapannya, jadi memanjangkan dan juga menyaringkan, mengeraskan suaranya. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, kemudian ada Raqutni dan juga Imam At-Tabrani serta Al-Baihaqi. Yang kedua adalah An Abi Salamah, dari Abu Salamah wa Sa'id dan juga Sa'id, anna Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Hurairah qala, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Quran, apabila Nabi selesai daripada bacaan ummul Quran, rafa'a sautahu, maka Nabi pun meninggikan suaranya. Faqala amin, maka beliau pun mengucapkan amin. Kemudian hadis yang ketiga adalah dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imam fa'aminu, apabila imam itu mengucapkan amin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Fa innahu man wafaqa
ta'minu ta'minal malaikah, barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat. Nah, ini rahasianya, Pak. Jadi kalau aminnya kita bersamaan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, Pak. Luar biasa. Jadi ketika seseorang berangkat melaksanakan ibadah sholat di masjid, dia sebelumnya berwudu, dari langkah kakinya saja itu dapat menghapuskan tamhus sayyi'ah, menghapuskan yang namanya dosa-dosanya. Tapi dosa-dosa kecil, Pak. Tamhus sayyi'ah, menghapuskan dosa-dosanya. Langkah kakinya itu adalah menambah pahala baginya. Jadi langkah kaki kirinya itu menghapuskan dosa, langkah kaki kanannya itu adalah yaitu menambah pahala untuknya. Ya termasuk yang berkendaraan juga, Pak. Ya bukan hanya yang jalan kaki, yang berkendaraan pun juga tercakup dalam hadis ini tentunya. Jadi jangan dipahami secara tekstual aja, yang jalan kaki dan berkendaraan kayak apa? Nah, pakai mobil Pak kayak apa? Ya semuanya insya Allah tercakup dalam hadis ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahkan ketika sholat pun itu diampuni dosa-dosa kita, terutama ketika kita mengucapkan waladhdallin, kemudian setelah itu bersama-sama mengucapkan amin. Barang siapa yang aminnya bersama dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang keempat adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza qala al-imam, apabila imam itu mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Fa innal malaikah, karena sesungguhnya malaikat taqul, mereka juga mengucapkan amin. Wa innal imam yaqul amin, dan imam pun juga mengucapkan amin. Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini juga adalah hadis sahih. Kemudian hadis yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza qala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan amin, wa qalatil malaikah, dan berkatalah malaikat fis samai, di langit, Pak. Amin, mereka juga mengucapkan amin. Fa wafaqat ihdahumal ukhra. Nah, satu sama lain bersamaan antara aminnya kita dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini adalah juga disahih oleh Imam Bukhari dan Muslim, kemudian Imam Malik, Imam Ahmad, An-Nasai, Al-Baihaqi, dan juga Al-Baghawi. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah hadis dari Abu Musa. An Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam khatabana wa bayyana lana sunnatana wa salatana. Pada saat itu Nabi sedang berkhutbah di antara kami. Beliau menjelaskan tentang sunnah-sunnah bagi kami dan juga menjelaskan tentang salat bagi kami. Faqala, kemudian Nabi pun bersabda, idza shallaitum fa'aqimu sufufakum, apabila kalian itu salat, maka hendaknya luruskanlah saf-saf kalian. Tsumma yu'ammakum ahadukum, kemudian hendaknya ada salah seorang di antara kalian yang dijadikan sebagai imamnya. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam itu bertakbir, maka takbirlah kalian. Wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apabila dia mengucapkan itu, faqulu, maka ucapkan oleh kalian amin. Yujibukumullah. Nah, ini rahasia yang kedua, Pak. Selain daripada diampuni dosa-dosa kita, yaitu adalah rahasianya ketika seseorang mengucapkan amin, maka Allah akan kabulkan doa-doa kalian. Yujibukumullah, Allah akan kabulkan. Niscaya Allah akan mengabulkan permohonan-permohonan kalian. Hadis ini juga adalah hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, kemudian
Ad-Darimi dan juga Imam Al-Baihaqi. Nah, dari keterangan-keterangan yang ada dalam hadis ini, pertama adalah perintah bagi kita untuk mengucapkan bersama-sama amin ketika selesai imam daripada suratul Fatihah. Jadi hendaknya jangan sampai ditinggalkan, jangan hanya diam saja, semuanya kita mengucapkan amin. Ya tentunya yang kedua adalah terkait dengan tidak ada tambahan apapun, Pak. Tidak ada tambahan apapun kecuali kita hanya mengucapkan amin saja. Jangan misalnya ditambahin amin ya rabbal alamin. Nah itu salah, Pak. Kalau di luar sholat boleh. Misalnya kita lagi berdoa atau mungkin mengetik WhatsApp misalnya mengaminkan seseorang, lalu kita menambahkan amin ya rabbal alamin, itu boleh di luar daripada sholat. Atau misalnya kita tambahkan Allahumma ya amin misalnya, atau amin yang mujibah sa'ilin dan amin-amin yang lain, itu boleh, silakan untuk menambahkan. Tapi khusus di dalam sholat, karena yang tertera dalam hadis Nabi cuma amin ya rabbal alam, apa amin saja, maka jangan sampai kita menambahkan dengan tambahan lainnya. Lalu ada yang misalnya berkata, bukankah baik aja kalimat amin ya rabbal alamin, amin kabulkanlah ya rabbal alamin, Tuhan semesta alam. Bukan perkara baiknya, Pak, tetapi karena ini adalah ada contohnya sudah dari Nabi, maka itulah yang kita amalkan, yang itulah yang kita kerjakan. Jangan kita berbisa-bisa bahasanya melakukan, menambahkan sesuatu yang tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Atau nah sebelum antara waladhdallin dengan amin ini ada pula tambahan yang mereka menambah-nambahkan setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa Pak tambahannya kira-kira yang sering kita mendengar kadang-kadang kita sholat? Nah, Rabbighfirli wali walidayya, baru amin. Ternyata ini didasarkan kepada hadis-hadis yang dhaif, lemah, Pak. Tidak ada satupun hadis-hadis sahih atau paling tidak hasan yang menyebutkan adanya tambahan tersebut. Rabbighfirli wali walidayya, amin. Kenapa biar menambahkan kayak itu? Jasidin semesjidan, jasidin mengaminakan aku, namun aku berdoa itu. Maka kalau kita menambah-nambahkan ini bisa merusak sholat kita, Pak. Bisa merusak sholat kita. Kalau memang ada contohnya dari Nabi, ayo kita sama-sama melaksanakan. Tapi ternyata tidak ada satupun hadis-hadis yang menyebutkan adanya tambahan antara waladhdallin dengan amin. Jadi faqulu, kata Nabi, ucapkan oleh kalian ketika selesai imam waladhdallin, maka Nabi langsung memerintahkan kepada kita hanya mengucapkan amin saja. Tidak ada tambahan apapun di sela-sela kalimat tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi ini mungkin bisa kita sampaikan kepada kaum muslimin yang lain yang kadang-kadang menambahkan dari Rabbighfirli wali walidayya atau Rabbighfirli lalu amin, maka ini ternyata bukanlah berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan apakah bacaan amin itu bersamaan antara imam dengan makmum. Ada yang mengatakan tidak bersamaan karena dalam hadis itu disebutkan adanya fi'il kata kerja, fi'il madhi kata kerja lampau. Jadi idza ammana, apabila imam itu telah mengucapkan amin, fa aminu, maka aminlah kalian. Jadi atas dasar ini mereka memahami dari kalimat ini, karena kata mereka fiilnya adalah fiil madhi, kata kerja lampau. Kata kerja lampau itu artinya apa? Telah, imam telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Nah, tidak semua apa yang bisa dinukilkan dari hadis hanya bisa kita pahami dari teks, Pak. Jadi ada hadis-hadis yang perlu kita ungkap maknanya dan segala macamnya.
Ada hadis yang harus kita ungkap sabab urutnya, misalnya sejarah kenapa munculnya hadis itu. Jadi ada beberapa sebab yang mestinya kita juga ketika menukilkan sebuah ketentuan hukum yang ada dalam hadis, kita juga perlu mengungkap yang namanya maknanya, Pak. Jadi majlis tarjih berupaya untuk mengkaji satu tema atau juga persoalan itu dengan mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan topik tersebut. Jadi tidak hanya ketika membahas satu persoalan lalu satu dua hadis lalu selesai permasalahannya, tidak. Tetapi bagaimana majlis tarjih berupaya untuk mempelajari secara komprehensif. Misalnya tentang wanita yang memakai parfum. Kan ada yang mengartikan seorang wanita yang memakai parfum maka dia adalah pezina, atau seorang wanita dilarang untuk bepergian sehari semalam tanpa adanya mahram. Kayak apa kalau misalnya anak perempuan kita kuliah di Jawa, maulah kita mengawani setiap harinya, Pak. Setiap harinya kuliah misalnya kita kawani, kemudian ketika dia masuk kuliah kita temani, ketika dia juga di sana kita temani. Bagaimana caranya? Kalau pemahamannya demikian, tidaklah seorang yang melakukan perjalanan sehari semalam kecuali bersamanya mahram. Padahal sebenarnya kalau kita gabungkan dengan hadis-hadis yang lain, misalnya terkait dengan mahram ini, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu memerintahkan adanya mahram? Karena keadaan pada saat itu belum aman. Keadaan pada saat itu aman, jangankan bibinian lakian aja berjalanan di tengah padang pasir yang sepi, maka dikhawatirkan banyak perampok-perampok yang akan mencegatnya. Apalagi yang melakukan perjalanan sendirian itu adalah seorang wanita. Maka itu Nabi pada saat itu memerintahkan adanya mahram. Nah, kemudian di dalam hadis lain Nabi juga bersabda, nanti akan ada suatu ketika seorang wanita yang dia ziarah ke Ka'bah atau juga Mekah, yang dia hanya sendirian dari San'a dari Hadratul Maut atau San'a ke Mekah, Pak. Nah, ternyata setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, lalu sahabat yang mengingat akan sabda Nabi ini ingat dulu Nabi pernah bersabda, suatu ketika nanti akan datang suatu keadaan yang pada saat itu seorang wanita hanya melakukan perjalanan sendirian. Akhirnya sahabat tadi ingat, oh ini pernah apa yang disabdakan Nabi dulu, bahwa akan ada seorang wanita yang mereka melakukan perjalanan sendirian. Nah, ini menegaskan bahwa kenapa sebab urutnya atau juga sebab dibalik itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Oh, ternyata pada saat itu keadaan yang sepi yang dikhawatirkan akan terjadi sesuatu terhadap seorang wanita yang mereka melakukan perjalanan sendirian. Maka itu diperintahkan untuk adanya mahram. Jadi pemahaman tentang mahram ini dipahami oleh majlis tarjih tidaklah apa adanya, tetapi tentunya berdasarkan kepada kaidah-kaidah di dalam pemahaman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang salah kaprahnya bagaimana? Gara-gara mahram ini timbul seseorang yang bukan mahram dimahramkan dengan seseorang yang bukan mahramnya. Biasanya kenajar ikam dicari mahramnya. Ya sudah, ikam aku mahramkan dengan pimpinan kloter atau pimpinan rombongan, padahal bukan mahram, Pak. Ini kan akhirnya membuat satu hukum yang justru melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kemana-mana berduaan terus, Pak. Berduaan gara-gara tadi dianggap mahram berdua, padahal mahramnya ini hanya dibuat-buat. Akhirnya ini justru melanggar ketentuan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kembali kepada persoalan kita tadi, bahwasanya yang namanya ucapan amin itu adalah merupakan perintah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kemudian
bagaimanakah ucapan amin antara makmum dengan imam. Jadi walaupun dalam kalimat hadis ini sebenarnya menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau, tetapi kalau kita perhatikan hadis yang keempat, pada saat Nabi bersabda, faqala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, ucapkanlah kalian makmum amin. Fa innal malaikah, maka pada saat itu malaikat pun akan mengucapkan amin, wal imam yaqulu amin, dan imam juga mengucapkan amin. Jadi bersamaan sebenarnya antara aminnya imam, aminnya makmum, dan juga aminnya malaikat. Nah, jadi kita menunggu dulu aba-aba daripada imam. Kalau dia ingin mengucapkan amin, kita sudah menunggu. Akhirnya kita bisa bersama-sama dengan imam mengucapkan yang namanya amin. Jangan menunggu dulu. Imam hanya menuntunkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, menarik nafas dulu imam kan. Jangan langsung aja kita langsung amin, imamnya balon lagi. Jadi kita tunggu dulu imam, aba-aba daripada imam. Setelah imam mengucapkan amin, maksudnya bersamaanlah pada saat itu kita juga makmum mengucapkan amin. Barang siapa yang amin mereka bersama dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya, dikabulkan juga permintaan atau juga permohonannya. Terakhir terkait dengan lafaz atau juga siwat amin, maka yang benar itu adalah pertama dengan memanjangkan hamzah. Nah, dipanjangkan hamzahnya, kemudian imalahnya yaitu ya amin. Itu yang benar. Yang kedua bisa juga dipendekkan hamzahnya amin, tapi tetap dipanjangkan imalahnya. Nah, ini dua sirat atau lafaz yang benar. Nah, kebiasaan kita memang yang pertama tadi dengan memanjangkan hamzah amin. Nah, ini benar. Atau yang kedua tadi juga boleh digunakan. Yang tidak boleh itu adalah kalau kita menambahkan tasydid pada huruf mim. Amin. Nah, ini ada berhenti sebentar, menekan sebentar pada huruf mim, maka itu amin yang keliru, Pak. Amin yang salah. Jadi tidak ada satupun tidak ada yang namanya tasydid di huruf mim, tapi langsung amin. Atau mungkin juga adanya dipendekkan ya-nya. Nah, ini juga salah. Amin misalnya. Nah, itu seharusnya kan ya-nya itu yang dipanjangkan atau imalahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua tentang bacaan amin, sekalipun ini adalah bacaan yang mungkin ringkas, sesuatu yang tidak ada apa-apanya, tetapi ternyata rahasianya luar biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.